Dia salah satu potongan pakan yang bisa membuat postur badan sapi mengembang, gemuk berisi, dan postur tulangan kaki kuat anti keropos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke, teman-teman. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat pedetan yang benar ataupun kelas bakalan muda agar pertumbuhan anti kecentet, postur cepat besar, dan gemuk berisi. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis pakan yang bisa menghasilkan perkembangan dan postur badan seperti di depan saya ini. Lebih kelihatan berisi, kemudian bokongnya juga lebih semok. Untuk kali ini saya berkunjung ke kandang sederhana dengan kapasitas sekarang menjadi 5 ekor. Ini di bagian depan saya dari kelas pedetan usia rata-rata 7 bulan ke atas. Yang ini 2 tahun ataupun P1. Sedangkan penghuni yang baru untuk usianya sendiri ini hampir sama, yaitu 7 bulan ke atas. Untuk prospeknya sendiri dari penghuni yang baru ini lebih speknya bagus. Sudah kelihatan mengembang dari prospek bokongnya. Selain dari bokong, postur badan juga berisi. Dan buat teman-teman kelas pemula yang mempunyai kelas pedetan, mengalami pertumbuhan kecentet, kemudian bagian perutnya itu buncit supaya lebih berpostur bagus, kemudian juga tidak mengalami perkembangan lambat, saya perlihatkan langsung untuk trik ataupun metode pakannya yang diterapkan di sini. Oke, teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, ini bagian depan saya ada 2. Kemudian di bagian depan saya sebelah sana ini ada 2 juga. Dan untuk yang saya jelaskan ini di bagian depan saya dulu. Biar teman-teman kelas pemula itu lebih paham untuk merawat ataupun melatih sapi baru maupun sapi pedetan agar perkembangannya tidak mengalami terlambat, kecentet, ataupun badannya itu supaya tidak kurus, lebih gemuknya tuh cepat ataupun singkat. Saya perlihatkan langsung saja dari jenis bahannya. Untuk jenis bahannya sendiri pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah memberikan, cuma tidak rutin. Seperti ini. Untuk bahan yang pertama, di sini menerapkan sedikit berbeda dari kandang yang lainnya, yaitu menggunakan jenis potongan bahan dengan kandungan ataupun manfaat ini bisa membuat gemuk lebih cepat dan berisi lebih mengembang. Untuk jenisnya saya jelaskan, memanfaatkan dari konsentrat penggemuk A. Untuk konsentrat penggemuk A harganya 9.000 per kilo. Kalau per saknya itu hampir 350 ataupun 300 lebih, mengandalkan dari jenis penggemuk A. Kemudian untuk bahan yang kedua, di samping bahan yang pertama, saya perlihatkan juga untuk manfaatnya. Yang kedua ini bisa membuat ternak teman-teman ataupun ternak di sini itu lebih lahap makan tanpa milih-milih ataupun suka berbagai pakan, tidak ada pantangan. Untuk jenisnya sendiri di sini memanfaatkan dari jenis cairan ataupun merendamkan bahan yang awalnya itu kristal. Saya perlihatkan dari bahannya biar teman-teman bisa meniru juga. Seperti ini teman-teman. Ini adalah bahan yang kedua, yaitu menerapkan dari garam gapur ataupun jenis dari pendongkrak penyedap rasa. Saya perlihatkan langsung menuju ke bahan yang berikutnya. Karena untuk kali ini cuacanya turun hujan sangat lebat sekali teman-teman di kandang sini ataupun di daerah sini. Nanti juga saya akan perlihatkan cara perawatan agar di musim hujan tidak mengalami sakit ataupun mengalami demam. Oke teman-teman, untuk bahan yang ketiga ini di bagian depan saya, karung berwarna biru. Untuk manfaatnya ini bisa membuat daging ataupun postur daging lebih padat
kualitas badan ataupun kualitas kulit itu dipegang seperti yang tadi dari kelas bakalan malbornya itu lebih tebel, kemudian juga padat, itu berkat menerapkan bahan yang ketiga. Untuk jenisnya sendiri pastinya teman-teman sudah mengenal. Di sini menggunakan ataupun menerapkan dari bahan alternatif berupa limbah yang sudah tidak dipakai, tapi untuk kalangan peternak sini memanfaatkan sebagai pakan alternatif, yaitu dari jenis bekatul ataupun dedak padi. Untuk harganya sendiri di sini saya jelaskan juga, per kilo itu mulai 1.500 sampai 3.000 ataupun tergantung dari harga dan kualitas dari bekatulnya. Dan untuk ini di bagian tong yang tertutup, ini saya perlihatkan dari jenisnya dan manfaatnya untuk ternak. Ini seperti ini. Untuk bahan ini hampir sama dari bahan yang keempat, cuma manfaatnya yang berbeda. Yang keempat tadi itu bisa memadatkan kualitas daging ataupun postur kulitnya lebih tebal. Cuma untuk bahan yang kelima ini bisa membuat gemuk lebih cepat. Kemudian selain gemuk lebih cepat, juga bisa membuat postur-postur badan tertentu lebih kelihatan berisi, ataupun bisa membentuk leher lebih mengembang besar. Kemudian postur badan juga lebih kelihatan mengembang berisi. Seperti halnya di bagian ini, saya perlihatkan sedikit dari postur badannya. Ini di bagian leher, badan, kemudian bagian tulangan bokongnya seperti tadi itu semok berisi, itu berkat menerapkan bahan-bahan yang sudah saya jelaskan ataupun sudah saya perlihatkan. Seperti yang terakhir ini, di sini menggunakan pakan jadi ataupun jenisnya itu dari konsentrat dari produksi Primavit dari daerah Blitaran seperti ini. Untuk harganya sendiri ini saya jelaskan juga per kilo sama per sak. Untuk per kilonya itu mulai 5.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000 lebih, ataupun per saknya dengan berat 50 kilo itu harganya 150, 180, 190 sampai 200 lebih. Dengan campuran bahannya itu lebih berisi ataupun bergizi semua seperti ini untuk bahan-bahannya. Kemudian untuk perawatan berikutnya saya perlihatkan ke dalam kandang biar teman-teman lebih paham. Kemudian ke depannya juga supaya hasilnya itu dari alas pedetan di sini lebih posturnya bagus, tidak mengalami tulangan keropos. Oke teman-teman, nih seperti ini, karena pedetannya juga sudah berdiri semua, posturnya lebih kelihatan mantul, berisi, dan tentunya semok. Kemudian untuk perawatan berikutnya yaitu di pola kandang. Ini pola kandang supaya ternak teman-teman tidak mengalami tulangan kaki, kesleo, pincang, ataupun bagian kuku itu mengelupas. Ini sangat simpel sekali, yaitu kita harus rutin membersihkan lantainya dari kotoran ataupun jenis dari letong, nibalnya. Kita bersihkan, kita jadwalkan 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam, supaya seperti ini bersih, hanyalah tinggal dikit dari kotorannya. Kemudian langkah yang perawatan berikutnya ataupun yang kedua itu di bagian badan, supaya ternak kita lebih sehat. Kemudian seperti ini, dari postur badannya lebih mengkilap, bulunya itu lebih halus, tidak terkena kotoran. Caranya sangat simpel, yaitu teman-teman bisa atur tahap memandikan ataupun kita mandikan menggunakan bahan-bahan yang bisa menghilangkan jenis parasit, seperti halnya dari penyakit kutunen, hudiken, penyakit kulit, supaya tidak menyerang tubuh ternak kita. Seperti yang di bagian depan saya kelihatan sekali bersih.
Kemudian putunya juga tidak ada ini seperti ini, yaitu rutin memberikan ataupun memandikan sapinya 1 minggu 2 kali. Dijadwalkan 1 minggu 2 kali dengan cara ataupun dengan metode pemberian sampo pembasmi putu ataupun yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini saya jelaskan ulang lagi biar teman-teman itu lebih paham lagi untuk memberikannya. Yaitu bahan yang pertama yang saya pegang ini dari jenis penggemuk A ataupun konsentrat untuk pertumbuhan dan pengembangan. Kemudian yang kedua itu dari penyedap rasa yang bisa membuat ternak lebih lahap makan dari jenis rumput jerami ataupun dari pakan yang di bagian sebelah sana, yaitu dari jenis daun jagung ataupun daun jagung yang sudah diambil buahnya, itu dimanfaatkan sebagai pakan alternatif pengganti rumput ataupun sebagai rumput hijauan. Kemudian untuk bahan yang ketiga mengerapkan dari bekatul ataupun jenisnya itu dari dedak padi. Untuk manfaat dedak padi itu bisa membuat lebih berisi padat seperti ini. Ini saya dekati lagi dari posturnya, ini dari bokong-bokongnya juga lebih kelihatan berisi dan mengembang, itu berkat pakan-pakan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari bekatul. Dan yang terakhir itu menerapkan dari jenis konsentrat penggemukan dan pengembangan ataupun pembesaran postur badan. Jenisnya sendiri itu dari konsentrat produksi dari daerah Belitaran yang diterapkan di sini. Hasilnya seperti ini, gemuk-gemuk. Kemudian untuk postur tulangan kakinya itu lebih kuat, anti keropos, anti kesleo. Di sini juga rutin memberikan jenis vitamin. Cuma untuk vitaminnya sendiri habis ataupun stoknya itu sudah tidak ada di kandang. Tapi saya jelaskan secara lisan yang sering digunakan ataupun sering diterapkan itu kurang lebih ada beberapa vitamin. Yang pertama vitamin dari Premix, yang kedua dari Starbio, yang ketiga dari MH mineral hitam, yang terakhir itu mengandalkan dari Minefit. Untuk khasiatnya dari bahan-bahan vitamin yang saya sebutkan, yang pertama bisa membuat ternak dari kelas pedetan pertumbuhan lebih cepat, postur tulangan kaki lebih kuat, anti keropos ataupun mencegah supaya tidak mengalami lumpuh. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas daging, mengurangi stres, kelelahan, khususnya buat teman-teman yang sapinya baru saja beli dari pasar ataupun kelelahan di mobil, supaya waktu sampai kandang itu sehat kembali, kualitas nafsu makannya stabil normal, bisa menerapkan dari vitamin Premix. Itu bisa membuat mengurangi stres dan kelelahan seperti itu. Untuk Starbio sendiri khasiatnya untuk ternak itu bisa membuat campuran bahan pembuatan fermentasi dan bisa untuk mengurangi bau kotoran ataupun mengurangi bau kotoran dari letongnya, dari nibalnya, supaya tidak terlalu menyengat di kandang. Seperti itu teman-teman. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.